Dalam beberapa slide kita akan melihat beberapa megalitik di Indonesia yang sebetulnya luar biasa, tapi sampai sekarang masih sedikit diteliti begitu. Ini salah satunya yang luar biasa, Patung Palindo di Sentral Sulawesi, ini di Lembah Bada. Ini saya dengan Graham Hancock di sini. Ini adalah Ihsam. Ihsam adalah lokal arkeologis di sana. Dia kerja di Museum Palu. Menurut dia, yang begini ini banyak katanya, ada ribuan yang belum ditemukan. Maksudnya sudah ditemukan tapi belum dirawat begitu ya, di sekeliling ini. Ini tingginya 5 meteran, 5 meteran begitu, diameternya sekitar berapa dia? 1 meteran. Ini beratnya sampai sekitar 25 ton, Pak. Ini granit, batuan yang paling keras. Perhatikan ini tangannya ya, menarik sekali. Tadi kan di Gobekli Tepe ada juga yang seperti ini ya. Cuma kalau di Gobekli Tepe nggak ada yang begininya nih, nggak ada yang begininya. Jadi kita memang lebih perkasa ya Pak ya. Ini banyak sekali di mana-mana ada. Nah ini juga penata tentang Easter Island. Ini kan mirip juga begitu ya. Easter Island sangat terkenal di mana-mana. Kok yang ini belum terkenal juga? Itu karena belum banyak diekspos, belum banyak diteliti begitu ya masalahnya. Di mana-mana ini bergeletakan aja gitu di hutan. Ada yang di sungai. Ini padahal kalau diambil dijual mahal ini sebetulnya. Mungkin semahal batu akik ya. Di sawah misalnya. Ini di sawah penduduk loh Pak. Begitu aja bergeletak begitu ya. Nah perhatikan ini. Ini Sulawesi, ini Gobekli Tepe kan, sama-sama begitu. Ini apa nih ya? Apa berkabung gitu ya? Kalau ini mungkin kita berkabung sekarang, populasi kita sudah hancur, mari kita bangun lagi kan gitu. Punya anak banyak-banyak. Urfamen ini sekarang, yang tadi di Urfamen ini, yang ada di Gobekli Tepe, itu kita kenal sebagai patung yang paling tua di dunia sekarang, 13.600. Nah ini umurnya berapa? Nah ini yang kita nggak tahu. Tapi kalau melihat dari erosinya, ini granit loh, ini limestone. Ini limestone, lebih lunak. Ini granit, lebih keras. Tapi kalau melihat erosinya, kelihatannya bisa sama tua, begitu ya. Ya, jadi ada koneksinya atau enggak itu? Ini juga masih di sana ya. Bagus sekali ininya, apa namanya, ini granit semua ini, ukirannya. Yang besar-besar gini ada. Ini Pak Mudik nih. Dia mau nangkep aja nggak boleh, nggak bisa tuh kan, kegedean. Kemudian yang menarik juga di salah satu ininya yang tutupnya itu seperti ini. Ini Sulawesi, ini Gobekli Tepe kan. Saya pikir sih ada miripnya juga gayanya begitu ya. Apakah memang ada kaitannya atau enggak? Ini juga satu hal yang perlu kita teliti. Gayanya luar biasa miripnya. Nah ini menarik sekali, jadi di antara yang sudah jadi ada yang belum jadi. Ini menunjukkan bahwa orang dulu itu sudah bisa mangkas granit seperti ini, dipangkas sama dia. Ini lebih menarik lagi, ini belum finish ini Pak. Jadi dulu orang mau melobangi si granit ini menjadi satu, apa namanya tuh, karamba ini ya, karamba namanya itu, memakai satu alat yang kira-kira bekasnya seperti ini. Kira-kira alat itu apa ya? Sepertinya ada alat yang bundar, bisa diputar terus ada digoyer begitu ya. Saya nggak tahu, tapi itu satu hal yang menarik. Saya pikir ini harus dipelajari. Alat apa yang bisa membuat bekas seperti ini. Kemudian ini di Pasemah, Sumatera, di megalitik di Pasemah. Ini juga luar biasa banyaknya. Hanya sebagian yang direcover. Ini pun menarik. Yang sangat menarik, orangnya di sana besar-besar. Mungkin seperti raksasa itu tadi. Nanti ada perbandingan dengan gajah begitu ya. Jadi ada beberapa orang ini memangku gajah begitu, anak gajah. Kemudian yang menariknya lagi, muka orang ini mencerminkan bukan orang kita. Karena matanya besar, hidungnya pesek, kemudian bibirnya tebal. Jadi seperti orang hitam gitu. Kemudian lukisan ininya sangat detail. Batuannya dari andesit, ada yang dari batu pasir keras juga. Ini ada memakai kayak sepatu begitu ya. Sangat detail lukisannya itu. Kemudian ada satu hal yang menarik juga, ada yang tegak, tapi ada juga yang bungkuk seperti itu, seperti gorila gitu ya.
Mungkin ada beda kelas atau beda spesies malah, kita nggak tahu. Tapi bajunya sudah memakai baju seperti robe, kayak robe perang gitu ya, terus pakai seperti apa namanya, saking banyaknya ini sampai dicuekin aja. Jadi di sini ada kantor kecamatan, ini ada artefak, ya sudah ditembok aja lah gitu ya. Emang gua pikirin kan gitu ya. Lihat itu lukisannya, ini kan seperti baju Romawi ya. Nah ini apa ini, saya juga nggak tahu nih, apakah ini tameng atau backpack atau roket gitu ya, saya nggak tahu apa. Nah kemudian di sini ini perhatikan, ini kan kayak flexible hose gitu ya. Jadi lukisannya sangat detail, luar biasa sebenarnya. Nah ini, jadi inilah megalitik di Pasaman Sumatera, perbandingan antar gajah dengan orangnya, artinya besar sekali orangnya. Ini mengingatkan kita ke satu culture juga di Amerika yang disebut sebagai Olmec. Olmec culture, ini satu advanced culture sebelum Maya malah disebutnya. Jadi apakah orang ini sama atau enggak ini? Kelihatannya sih mirip begitu ya. Baik, ini di Cengkuk, Sukabumi, dekat Gunung Padang. Kita juga percaya bahwa sebetulnya tadinya ini membentuk satu lingkaran gitu, seperti Stonehenge juga ininya, gayanya. Kemudian ini banyak sekali ditemukan di mana-mana ini di Indonesia, potholes ini. Ini juga sama seperti di Bada tadi, ukirannya luar biasa, bagus. Ini dari andesit kalau di sini. Jadi Gunung Padang bukan satu-satunya, masih banyak megalitik di Indonesia yang masih perlu diteliti dengan lebih serius. Jadi negara kita sebetulnya satu wilayah yang besar, tapi kemudian sekarang kebanyakan sudah ada di lautan begitu ya. Ini satu lautan yang dangkal, dangkalnya hanya 40-100 meteran begitu. Dan tentunya ini harus kita pelajari dengan lebih detail. Sampai sekarang datanya masih sangat sedikit begitu ya. Ini contohnya yang kita bisa lakukan. Ini ada satu survei 3D seismic di situ yang memperlihatkan Sungai Purba itu tadi. Ini data dari Pak Wahyu Trioso. Dia kebetulan kerja di oil company di sana. Kemudian iseng-iseng dia menyayat bagian yang atasnya. Yang kalau di oil company itu nggak ada nggak ada gunanya itu ya. Nah sebetulnya data-data oil company itu bisa kita, kalau boleh itu kita kumpulkan dan kita analisa untuk keperluan lingkungan, arkeologi juga dan macam-macam gitu ya. Karena untuk mereka sebetulnya nggak ada gunanya.